Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan arti falsafah Jawa, eling lan waspodo. Falsafah Jawa banyak mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup. Beberapa di antaranya adalah falsafah tentang konsep eling lan waspodo. Dalam kasus sastran yang ditulis oleh Pujangga Besar Jawa dari Kasunanan Surakarta, yakni Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam serat Kolotido. Secara utuh, kalimat tersebut berbunyi, sak bejo-bejoning kang lali, luwih bejo kang iling, kelawan waspodo. Artinya, seberuntung-beruntungnya orang yang lalai, lebih beruntung orang yang tetap ingat dan waspada. Namun tidak semua orang mengerti secara persis makna dari falsafah Jawa tersebut. Berawal dari realitas tersebut, perlulah kiranya ada sedikit uraian agar petuah yang luhur ini mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi hari ini, saat kita hidup di zaman hiperreality yang serba tidak pasti, ketika semesta sedang bergolak, banyak musibah juga bencana. Pepeling atau peringatan tersebut menjadi penting untuk dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berlahan, mari kita kupas satu persatu makna dari kata eling lan waspodo. Eling secara harfiah bermakna ingat dan ngrumangsani atau sadar dengan keadaan. Sikap eling ini jika ditinjau jauh meliputi kesadaran tentang dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Eling atau ingat berdasar dimensi ketuhanan maksudnya adalah kita memiliki kesadaran tentang asal-usul penciptaan, tujuan penciptaan, tujuan manusia hidup, bagaimana menjalani hidup, dan bagaimana manusia menjalani kehidupan, dan bagaimana manusia menjalani kehidupan setelahnya. Singkatnya adalah Tuhan sebagai sangkan paraning dumadi. Dari Tuhan semua berasal, menuju Tuhan semua berakhir. Kehendak Tuhan atas semua dan ciptaannya. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa tak ada cara untuk menafikan penyebab adanya diri kita saat ini, yakni Sang Kausa Prima atau Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran ini akan mendorong manusia untuk selalu menembah kepada Sang Hyang Kuasa. Eling bahwa kita harus menjalani kehidupan fana ini sebagai syarat utama yang akan menentukan kemuliaan kita kelak di alam kelanggengan. Alam yang mana akan menjadi tempat tujuan kita ada. Menembah bukan hanya dalam batas sembah fisik, namun lebih utama mempraktekkan sikap menembah tersebut ke dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat untuk menggapai ridho ilahi. Di samping kesadaran spiritual terkait hubungan vertikal terhadap Tuhan atau Gusti, eling sebagai peranan dalam relasi manusia yang saling hidup berdampingan sesama makhluk Tuhan juga menjadi keutamaan, yaitu eling maring sesama. Eling dalam dimensi kemanusiaan menganjurkan kita agar selalu introspeksi diri atau mawas diri sebagai modal utama dalam pergaulan yang menjunjung tinggi perilaku utama, yakni budi pekerti luhur atau mulat laku kautamaning bebrayan. Eling dalam dimensi kemanusiaan dapat kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sesama manusia harus saling menghormati. Kedua, sesama manusia harus saling menolong. Ketiga, sesama manusia harus saling mengingatkan. Eling siapa diri kita bertujuan agar jangan sampai kita bersikap sombong atau takabur. Selalu mawas diri atau mulat sariro adalah cara untuk mengenali kelemahan dan kekurangan diri pribadi, juga untuk menahan diri
untuk tidak berbuat yang merugikan orang lain. Sebaliknya, selalu berbuat yang menenteramkan suasana terhadap sesama manusia. Selagi menghadapi situasi yang tidak mengenakan hati, dihadapi dengan mulat laku satriyaning tanah Jawi, yaitu tidak benci jika dicaci, tidak gila jika dipuji, teguh hati, sabar walaupun diterpa nestapa dan kesusahan. Kesadaran akan peran manusia dalam dimensi kemanusiaan akan mendorong kita untuk bisa memahami dan mengerti kebaikan yang telah orang lain lakukan kepada kita. Berusaha ikhlas, berhenti pamrih, dan berhenti menghitung-hitung untung rugi, melupakan dan memendam jasa atau kebaikan yang pernah kita perbuat untuk orang lain. Sebaliknya, kita harus niteni kebaikan yang orang lain pernah lakukan kepada kita. Hutang budi merupakan hutang paling berat. Jika kita kesulitan membalas budi kepada orang yang sama, balasan itu bisa kita teruskan kepada orang lain. Artinya, kita melakukan kebaikan yang sama kepada orang lainnya secara estafet, maka kebaikan akan selalu bertebaran. Bertindak tulus ikhlas karena Gusti yang Maha Kuasa tanpa mengharap pamrih kepada manusia. Waspada. Waspada artinya adalah kita sadar akan hal-hal yang bisa menyebabkan diri kita menjadi hina dan celaka. Kewaspadaan dapat kita wujudkan dengan waspada ing lahir, kewaspadaan terhadap bahaya yang tampak nyata, waspada ing batin, kewaspadaan yang hakiki. Waspodo soko panggodo, menangkal godaan yang menjerumuskan. Waspodo tan keno leno, lengah sekejap bisa lenyap. Dan waspodo tan keno keblinger, mewaspadai jebakan yang menyesatkan. Hukum yang berlaku di sekitar manusia adalah hukum sebab akibat. Hukum kausalitas merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah bagi manusia untuk memahaminya, bahwa setiap akibat atau peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Begitu pula dengan kehidupan. Setiap perilaku sekecil apapun, perbuatan sekecil apapun akan mendapat pembalasan atau perhitungan. Jika menghendaki diperlakukan baik, maka berlakulah dengan baik. Menghindari juga mewaspadai perbuatan dan perilaku yang negatif. Penting untuk selalu dilakukan perbuatan-perbuatan negatif yang mengakibatkan hina, celaka, dan menderita. Kita harus menjaga diri, menjaga lisan dan ucapan, sikap, dan perbuatan yang berpotensi mencelakai sesama manusia, makhluk lain, dan lingkungan alam semesta. Misalnya, perbuatan-perbuatan angkara yang membawa cela seperti menghina, iri, dengki, merugikan orang lain, mencelakai, merusak, dan menganiaya terhadap sesama manusia ataupun sesama makhluk semesta. Waspada terhadap apapun yang bisa menghambat kemuliaan hidup, terutama mewaspadai diri pribadi dari perilaku badan dan perilaku batin. Mewaspadai diri pribadi berarti kita harus bertempur melawan kekuatan negatif dalam diri, nafsu, dan angkara yang menebar aura buruk berupa kehendak untuk menangnya sendiri, butuhnya sendiri atau egois, dan benernya sendiri. Adigang, adigung, adiguno. Kita harus mewaspadai diri pribadi dari nafsu mentang-mentang yang memiliki kecenderungan eksploitasi dan penindasan. Adigang, adigung, adiguno juga nafsu aji mumpung atau montang-mentang, ing ngarso mumpung kuasa, ing madya gawe rekoso, tutwuri nyilakani. Di depan karena berkuasa atau memimpin, maka menyalahgunakan kekuasaan. Bila di tengah membuat masalah atau menyusahkan, di belakang justru mencelakakan. Waspada dalam arti cermat membaca bahasa alam. Bahasa alam merupakan perlambang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bencana alam bagaikan perangkap ikan. Hanya ikan-ikan yang selalu iling dan waspada yang akan selamat. Semoga kita selalu dianugerahkan keselamatan. Esensi dari sikap iling lan waspodo adalah segala pikiran,
ucapan, sikap, dan perbuatan kita dalam interaksi dengan sesama manusia, seluruh makhluk, dan lingkungan alam selalu dilandasi oleh keluhuran budi pekerti, arif, dan bijaksana. Menjalani kehidupan ini dengan kaidah-kaidah kebaikan dan welas asih seperti tersebut di atas, agar senantiasa dilimpahkan rahmat dan kebaikan dari Tuhan. Sing sopong gawe bakal nganggu, siapa menanam akan memanen, barang siapa yang menabur angin akan menuai badai. Dalam kondisi alam bergolak, hukum sebab akibat akan mudah terwujud dan menimpa siapapun, kecuali orang-orang yang selalu eling dan waspada, karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada sesama, kepada semua makhluk dan lingkungan alam sekitar akan menjadi pelindung yang menjauhkan diri dari malapetaka, bahaya, kesialan bagi diri pribadi. Demikianlah sekelumit ulasan tentang arti falsafah Jawa, eling lan waspodo. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.